Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Setelah memetik kemenangan pada putaran ke-8 kemarin lusa, tadi malam Caruana langkahnya sempat tertahan oleh Kirill Aleksenko. Padahal pada putaran kedua tahun lalu, Caruana menang atas Kirill Aleksenko ini dengan permainan yang cantik. Dan videonya bisa kawan-kawan cek di end screen nanti. Atau linknya ada di kolom deskripsi. Kirill Aleksenko tadi malam kawan menahan imbang Fabiano Caruana. Ini membuat poin Caruana sama dengan Anish Giri dan Maxime Lagrave. Tapi posisi klasemennya masih tetap di peringkat kedua di bawah Ian Nepomniachtchi. Di video ini kawan kita akan lihat bagaimanakah Aleksenko bisa menahan Caruana tadi malam. Di sini Fabiano Caruana memegang hitam, Kirill Aleksenko memegang putih, mengawali permainan dengan pion E4 dibalas dengan pion E5 oleh Caruana. Kuda F3, kuda C6, gajah C4 pembukaan Italia, dan kuda F6 pertahanan dua kuda. Putih pada posisi ini bisa saja kawan melanjutkan dengan langkah kuda G5 dengan fried liver attack-nya. Tapi hitam juga bisa merespon atau mengantisipasi serangan ini dengan memainkan pion D5. Untuk lanjutan langkahnya kawan-kawan bisa cek di video sebelumnya yang pernah saya ulas untuk menghadapi permainan fried liver attack dari putih seperti ini. Di permainan ini, Aleksenko bermain dengan pion D3. Gajah hitam C5, pion C3 bertransposisi ke Giocho Piano, dan pion H6 lanjut Fabiano Caruana mengontrol peta G5. Aleksenko melakukan rokade di langkah ke-6. Caruana masih melanjutkan memainkan pion D6 untuk membuka jalur bagi pengembangan gajah peta terangnya. Beteng putih digeser ke E1, Caruana pun rokade pendek, dan sekarang pion H3 untuk mengontrol peta G4, dan Caruana menarik mundur gajahnya ke B6. Putih melanjutkan pengembangan kuda B ke D2, kuda hitam ke E7, sekarang pion D4 menantang pion pusat hitam. Caruana mengembalikan posisi kudanya ke C6 lagi. Mengurungkan niatnya untuk mentransposisi atau memanuverkan kudanya ke lajur atau ke sayap menteri ke peta G6 ini. Dia mengembalikan kudanya ke peta C6. Kirill pun melanjutkan dengan langkah pion A4. Dihentikan oleh langkah pion A5. Gajah putih turun ke A2. Langkah ini merupakan langkah yang kurang akurat kawan. Ini memberikan kesempatan bagi Caruana untuk memenangkan pion putih. Pion E pukul pion D4. Putih tidak melanjutkan langkah pion pukul pion, melanjutkan langkah kuda ke C4 mengincar gajah hitam di peta B6. Dan Caruana melanjutkan langkah pion D pukul pion C3. Putih tidak melanjutkan langkah pion pukul pion, kuda pukul gajah dipilih oleh Kirill Aleksenko. Begitu juga dengan Caruana tidak melanjutkan langkah pion C pukul pion B2, hanya mendorong pionnya maju ke C2. Langkah pion pukul pion ini kawan terlihat menjanjikan atau bisa dilakukan oleh hitam untuk memenangkan pion. Tapi langkah ini akan memberikan tempo atau kesempatan bagi gajah putih untuk berkembang di peta B2. Dan coba lihat, putih sudah mempunyai dua gajah yang langsung mengarah ke pertahanan raja hitam. Mungkin inilah yang jadi alasan bagi Caruana agar dia tidak merasa terganggu dengan adanya dua gajah yang langsung mengarah ke rajanya. Oleh karena itu, Caruana hanya memainkan atau mendorong pionnya maju ke C2. Menteri pukul pion, pion C pukul kuda, dan sekarang gajah putih bergerak atau berkembang ke D2. Gajah hitam berkembang ke E6 menantang pertukaran gajah peta terang, tantangan diterima gajah pukul gajah. Dipukul balik oleh pion F, sekarang menteri putih ke B3. Mengincar dua pion hitam sekaligus. Hitam pada posisi ini kawan bisa saja menggeser betengnya untuk melindungi pion yang ada di lajur E ini. Tapi tidak dengan Caruana, dia menggeser menterinya ke peta E8 meninggalkan pion B-nya. Menteri pukul pion B6, sekarang kuda lompat ke D7 mengancam menteri mundur ke E3. Dan Caruana mendorong pion E5. Putih sudah tidak mempunyai gajah peta terang kawan, sehingga Caruana tidak khawatir untuk membuka diagonal-diagonal terang seperti ini.
Dia coba memastikan untuk mengontrol petak-petak gelap seperti ini agar ruang gerak gajah petak gelap putih akan semakin terbatas. Kirill melanjutkan langkah menteri ke D3 mengincar pion. Pion di backup oleh menteri di E6. Kuda putih lompat ke H4. Kuda hitam lompat ke C5 mengancam menteri. Menteri putih bergeser ke G3. Di langkah berikutnya mungkin mempersiapkan langkah kuda ke petak F5 terlebih dahulu sebelum pukul pion yang ada di petak H6. Diantisipasi oleh Caruana menggeser rajanya ke H7. Ini untuk menghindari berhadapan langsung dengan menteri putih kawan. Dan Kirill melanjutkan menggeser beteng A ke D1. Caruana membalasnya dengan langkah pion G5 mengancam kuda. Kuda lompat ke F3, sekarang barulah beteng naik ke F7, memberikan ruang atau petak bagi beteng satunya untuk ditumpuk di lajur F ini. Kirill meneruskan langkahnya dengan gajah mundur ke C1, membuka akses bagi betengnya untuk mengincar pion atau memberikan tekanan pada pion D6 ini. Beteng A digeser ke F8, menteri putih bergeser ke G4 menantang pertukaran menteri. Caruana menerima, menteri pukul menteri dipukul balik oleh pion. Sekarang beteng naik ke F6 melindungi pion D6-nya. Gajah putih naik ke E3 mengincar kuda. Kuda pukul pion A4, kembali memberikan ancaman bagi pion B2, tapi Kirill tidak memperdulikan pionnya. Dia memainkan betengnya naik ke D5. Caruana pukul kembali pion putih di B2. Beteng putih digeser ke C1 dan beteng hitam naik ke F7. Beteng putih naik ke C2 mengancam kuda. Kuda ke A4. Beteng naik ke C4 kembali mengejar kuda. Kuda pun lari kembali ke B2, beteng ke C2, kuda kembali ke A4, beteng naik kembali ke C4. Kirill Aleksenko berniat ingin mengakhiri permainan dengan remis, mengulangi langkahnya dengan 3/4 repetition move. Tapi Fabiano Caruana tidak menginginkan permainan berakhir remis kawan, tidak mengulangi langkah kuda ke petak B2. Dia mengambil resiko dengan langkah kuda ke C5. Ini berarti hitam harus kehilangan pionnya setelah gajah pukul kuda, dipukul balik oleh pion, beteng pukul pion, dan kembali memberikan incaran bagi pion hitam di peta E5 ini. Fabiano Caruana pun menggeser betengnya ke E7 untuk membackup pionnya. Kuda pukul pion E5, dipukul balik oleh kuda, dipukul balik oleh beteng putih, dipukul balik oleh beteng hitam, dipukul balik oleh beteng putih. Dan Caruana melindungi pion yang ada di lajur A dengan beteng di A6, beteng putih naik ke E7 skak. Raja ke G6, beteng pukul pion. Sampai langkah ke-42 ini kawan, seperti yang kalian lihat, sejak langkah ke-37 tadi, kita sudah memasuki permainan endgame. Secara hitungan matematis, putih masih unggul satu pion. Tapi dengan bertumpuknya dua pion yang ada di lajur G ini, tentu perhitungannya sama dengan satu pion. Apalagi hitam mempunyai pion yang bebas di lajur A yang tinggal 4 langkah lagi akan segera promosi. Di sini Fabiano Caruana mendorong pionnya maju ke A4. Pion F3, pion A3, beteng turun ke B1 bersiap untuk memblokade langkah pion. Pion maju ke A2, beteng ke A1, dan raja hitam bergeser ke F6 untuk mendekati para pion-pion putih ini. Raja putih ke F2, raja hitam ke E5, raja ke E3, dan beteng digeser ke A8. Raja putih ke G3, raja hitam ke F4, raja putih ke C4, raja hitam ke G3, pion E5, raja pukul pion G2, pion E6, raja pukul pion F3, dan raja putih sekarang mengawal pionnya ke D5. Raja hitam pukul pion G4, pion didorong maju ke E7, raja ke F3 memberikan jalan bagi pionnya untuk segera maju ke depan, dan di sini Kirill Aleksenko mengorbankan betengnya pukul pion A2. Beteng hitam jika pukul beteng putih, pion akan promosi menteri.
Fabiano Caruana memblokade pion di peta E8. Raja Putih maju ke E6. Pion maju ke G4. Raja Putih ke F7. Di sini sudah pasti benteng hitam ini akan tewas. Jadi Fabiano Caruana tidak mau menunggu lama, benteng pukul pion skak dipukul oleh raja, pion maju ke G3. Raja Putih ke F6, pion didorong maju ke G2, dan Kirill Aleksenko memutuskan benteng pukul pion dipukul balik oleh raja hitam. Di sini kawan di langkah ke-59, permainan berakhir miss. Pion hitam ini masih bisa dikejar oleh raja putih. Jadi tidak mungkin lagi pion ini bisa berhasil promosi. Oleh karena itu pada posisi ini di langkah ke-59, kedua pemain pun sepakat untuk berakhir remis. Itulah kawan-kawan permainan Kirill Aleksenko yang bisa menahan Fabiano Caruana di putaran ke-9 tadi malam. Pada putaran ke-9 tadi malam, hanya Anish Giri lah yang mampu memetik poin penuh atas Wang Hao. Semoga permainan kedua pemain tadi antara Kirill Aleksenko versus Fabiano Caruana ini bisa menghiburkan kawan semua. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.